Halo teman-teman. Qatar merupakan negara di kawasan Timur Tengah, dengan luas wilayah hanya 11.571 km persegi, dan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa. Meski relatif kecil, sikap politik mereka sangat keras, tidak menyerah pada tekanan rival regional yang kuat, seperti Arab Saudi atau Mesir. Mengapa mereka melakukan itu? Mari kita cari tahu bersama. Ketika datang ke negara-negara Timur Tengah, kita bisa merasa sangat rumit. Hal yang sama berlaku untuk Qatar. Mereka adalah salah satu dari 6 anggota Dewan Kerjasama Teluk, GCC, yang didirikan pada 1981, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. GCC terkait erat secara ekonomi dan politik. Terutama, mereka memiliki komando militer terpadu, yang bertujuan untuk menciptakan perisai pertahanan bersama. Artinya, anggota adalah sekutu satu sama lain. Dan Arab Saudi berada di urutan teratas. Namun, kecuali konsensus dalam Perang Teluk, melawan Irak pada 1990-1991, Qatar memiliki jalan sendiri untuk orang kaya. Pada tahun 1995, Emir Hamad bin Khalifa Al Thani berkuasa melalui kudeta tak berdarah, saat ayahnya sedang berlibur di Swiss. Meskipun dia adalah anak yang tidak berbakti, dia lebih kuat dari ayahnya. Begitu dia menjadi pemimpin, dia menganjurkan, menyingkirkan, kendali Saudi. Sebelum itu, Qatar seperti negara bawahan, harus berkonsultasi dengan segalanya. Untuk melakukan itu, mereka membutuhkan banyak uang dan hubungan. Pada saat Hamad bin Khalifa Al Thani naik tahta, Qatar sedang bersiap untuk mengekspor pengiriman gas alam cair pertamanya ke luar negeri. Itulah sumber kekayaan masa depan. Dengan cadangan gas lepas pantai yang besar, sekitar 24.000 km kubik, terhitung 12% dari dunia. Qatar tidak seperti negara-negara Teluk lainnya, yang hanya memiliki minyak dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Arab Saudi. Berkat gas, mereka bisa berkembang. Untuk menghindari nasib bawahan, mereka menjalin hubungan dekat dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi. Terlepas dari perbedaan mereka dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kepentingan inti yang sama. Mereka bersama-sama memiliki ladang gas besar di Teluk Persia. Termasuk tambang terbesar di dunia yang dimiliki bersama. Oleh karena itu, memastikan keamanan di kawasan itu sangat penting. Iran memiliki militer yang kuat, menguasai Selat Hormuz, sehingga Qatar secara aktif bekerja sama di bidang pertahanan untuk dilindungi. Pada tahun 1996, mereka melangkah lebih jauh untuk membuat marah Arab Saudi. Saluran media nasional Al Jazeera dirilis. Saat ini sangat terkenal dengan 80 kantor, termasuk bahasa Inggris dan Arab. Ini adalah salah satu saluran berita paling sulit diatur di dunia, karena tidak tahu siapa yang harus dihormati. Mereka berani mengomentari banyak isu yang dianggap tabu di dunia Muslim di Timur Tengah. Misalnya, mengkritik monarki otokratis Arab Saudi, di mana pemerintah menyensor segala sesuatu mulai dari perbedaan pendapat hingga memberlakukan undang-undang yang kejam, seperti wanita tidak boleh mengemudi. Mereka juga mencela Mesir sebagai negara penindas yang secara teratur menekan oposisi. Mereka bahkan berani mengkritik Amerika Serikat atas kebijakan luar negerinya. Selain itu, kemarahan dunia Arab terhadap saluran media Qatar terkait dengan persaudaraan Muslim. Ini adalah kelompok politik yang terdaftar sebagai teroris oleh banyak negara di kawasan ini. Pasalnya, organisasi ini memiliki tujuan untuk menyatukan negara-negara Muslim. Dan kemudian ada aturan negara dengan hukum syariah, mirip dengan Taliban Afghanistan hari ini. Ini merupakan ancaman bagi rezim yang berkuasa di banyak negara Arab. Dan Qatar adalah salah satu sponsor Ikhwanul Muslimin. Itu juga secara teratur menyiarkan acara bincang-bincang tentang hal itu. Pada tahun 2002, sebelum Amerika Serikat menginvasi Irak, mereka menandatangani perjanjian dengan Qatar. Memungkinkan pendirian pangkalan udara Al-Udeid, yang akan menjadi markas pusat Washington. Dengan 10.000 tentara, yang mengelola semua operasi militer di Timur Tengah. Akibatnya, Qatar memiliki perisai perlindungan ekstra dan sepenuhnya bebas dari pengaruh Saudi. Mereka bebas mengatakan apa yang menurut mereka benar. Dan tidak menghormati lawan manapun di wilayah tersebut. Dalam sebuah program publik, saluran media Qatar mengudarakan Mohsen Al-Awaji. Dia adalah politisi oposisi Arab Saudi, sering kritis terhadap pemerintah kerajaan dan kebijakan luar negeri. Marah, Riyadh menarik duta besarnya ke negara itu selama 6 tahun, sebagai protes. Namun, setelah dimulainya kembali hubungan, Qatar masih menolak untuk belajar dari pengalamannya. Mereka melanjutkan jalan mereka sendiri, bertentangan dengan kepentingan negara-negara Arab.
Ketegangan berkobar pada tahun 2017, ketika Raja Tamim Hamad Al Thani membuat pernyataan yang menyebabkan kemarahan. Dia menganggap Iran sebagai kekuatan Muslim, dan menggambarkan hubungan dengan Israel sebagai baik. Hal ini membuat marah pemimpin Saudi dan sekutunya. Qatar masih digecece dan tidak dapat diterima untuk memuji dua musuh organisasi. Meskipun kemudian, saluran media Al Jazeera mengklarifikasi bahwa mereka diserang oleh peretas. Tapi tidak ada yang percaya. Sementara sekutunya masih marah, Qatar telah menambahkan bahan bakar ke api. Beberapa hari kemudian, raja mereka menelepon Presiden Iran untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali. Pada saat yang sama, kedua belah pihak berjanji untuk lebih memperdalam kerjasama. Dikombinasikan dengan frustrasi sebelumnya, 5 negara termasuk Arab Saudi, UAE, Bahrain, Yordania dan Mesir telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Belakangan, sejumlah negara kecil seperti Maladewa, Mauritania, Senegal, Djibouti, dan Komoro juga bergabung. Bersama-sama mereka menerapkan blokade menyeluruh terhadap Qatar. Ini termasuk menutup perbatasan, melarang penggunaan wilayah udara dan jalur laut, dan memerintahkan warga Qatar untuk meninggalkan negara itu. Bahkan unta yang digembalakan di Arab Saudi pun dipulangkan. Sekitar 40% dari pasokan makanan melalui Riyadh terputus. Semua itu menyebabkan krisis ekonomi dan sosial bagi Qatar. Negara-negara Arab telah mengeluarkan ultimatum, termasuk 13 syarat, yang mengharuskan Doha untuk menyetujuinya dalam waktu 10 hari. Ini termasuk penutupan saluran media Al Jazeera, penghentian komunikasi dengan Ikhwanul Muslimin, pemutusan kerjasama militer dengan Iran dan pemindahan pangkalan Turki di wilayah tersebut. Menanggapi ultimatum tersebut, Qatar memiliki solusi bergaya kaya. Mereka segera menghubungi Iran dan Turki untuk mencari pemasok makanan dan barang alternatif. Ini terlalu mudah, karena mereka punya uang. Adapun investor panik, menarik uang dari negara, menyebabkan modal mengalir ke luar negeri. Qatar telah menyuntikkan hampir 40 miliar dolar ke dalam sistem keuangan, untuk mendukung perekonomian. Ini juga tidak masalah. Karena mereka memiliki dana simpanan dari ekspor sumber daya, senilai hingga 450 miliar dolar. Meskipun juga menghadapi beberapa kesulitan di awal blokade, Qatar bertekad untuk tidak mematuhi salah satu persyaratan negara-negara Arab. Mereka bahkan mengizinkan Turki untuk memperluas pangkalan dan mengerahkan pasukan di wilayah tersebut. Pada saat yang sama meningkatkan kerjasama dengan Iran. Akhirnya, setelah hampir 4 tahun blokade, negara-negara Arab kembali menjalin hubungan normal dengan Qatar pada 2021. Alasannya karena Amerika Serikat telah melakukan mediasi. Mereka berpikir, semakin koersif, semakin dekat Qatar dengan Iran. Yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk saling mengalah dan hidup, untuk menghindari menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Dengan demikian, saat ini, Qatar adalah sekutu GCC dan Amerika Serikat, dan memiliki hubungan dekat dengan Turki dan Iran. Memang benar rumah itu banyak uang, jadi cara bermainnya juga berbeda. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.